Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja segala puji kehadrat Allah Rabbul Izzat. Karena alhamdulillah dina Isa dina subuh orang masih dipaparin nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat surga. Mudah-mudahan kempolan orang, riungan orang dina ieu waktos di luhur kula rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat wa salam mugi-mugi tetep diunsurkeun dikucurkeun kacareun kajanjunan urang sadaya Allah Nabiullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana sadajan dikuretan mangga sepopos biasa urang istighfar 100 Tuhan dikawitan buku Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad
Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ada lagi wa dalam segala segala jadi wa bidala kalimatihi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa kiramih ajma'in. Syahidallahu Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya kita panjatkan guru-guru saya guru Rasul sekali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita salam Nabi Muhammad syatidi wa kantur sallallahu alaihi wasallam. Kudus pendengar Syekh Muhammad bin Qasim Syekh Nawawi Muhammad lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya dengan Fadiyah Syekh Abdul Jazi sedang pensyarahan Syekh Nawawi Al-Bantani wallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi umurihi bidarin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati dan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita minggu kemarin. Syekh Al berjanji dalam mukadimahnya, kita baca dulu mukadimahnya supaya mendapatkan alat barokah. Wa ba'du, dan setelahnya itu, setelah diawali dengan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Jadi barokahnya bagi kita diawali segala sesuatunya dengan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Itu jalan para ulama. Kita akan barokahnya seperti itu. Suka ada yang ungkapan mengatakan awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu benar. Tapi ada yang lebih utama, awali dengan bismillah, alhamdulillah, akhiri dengan alhamdulillah. Ada yang lebih afdal lagi, awali dengan bismillah, alhamdulillah, tengah-tengahnya alhamdulillah, akhiri dengan alhamdulillah. Itu luar biasa, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan dengan membaca ini kita
insya Allah dengan wasilahnya kita membuka kitab ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya, kenapa Barzanji selalu dibaca? Kenapa buku-buku atau kitab-kitab yang menerangkan tentang Nabi dengan mengagungkan Nabi selalu dibaca? Mereka beranggapan bahwa mengagungkan Nabi terlalu diagung-agungkan, begitu. Mereka beranggapan begitu. Karena ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa janganlah aku dimuliakan, kata Nabi, sama seperti orang Yahudi, orang Nasrani yang mengagungkan Nabiullah Isa alaihi salam. Di benak mereka mengatakan bahwa seperti itu Nabi itu tidak mau disanjung-sanjung. Padahal keterangan itu untuk menegaskan jangan sampai tragedi Nabiullah Isa alaihi salam terulang kembali, gitu ya. Terulang kembali. Kenapa? Karena itu tingkatan atau permasalahan ilahiyah atau ketuhanan, begitu. Justru dengan membaca Al-Barzanji kita akan terhindar dari itu semua. Kenapa? Dalamannya itu sholawat. Sedangkan yang namanya sholawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu sama. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi dengan membaca sholawat kita sudah menempatkan Allah lah pemberi, begitu. Jadi kita tidak akan terjebak dengan yang namanya syirik. Justru dengan sholawat itu kita memposisikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai makhluk, khaliknya Allah, begitu. Jangan dibalik. Kan ada yang oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang tapi Al-Barzanji terlalu dilebih-lebihkan. Nabi terlalu ini kalau Nabi itu seperti matahari dan sebagainya, itu dilebih-lebihkan. Belum paham bahwa ini adalah bab cinta. Kalau sudah bicara bab cinta, jangan dihukumi dengan bab fikih, pasti tersesat. Contoh, saya selalu berdoa supaya makin meresap ke hati, makin paham. Kita cinta ke istri kita sering bilang dulu waktu sebelum akad, wahai calon istriku, engkau adalah bidadari yang tercantik di dunia ini. Boleh kan? Boleh dapat cinta dulu. Walaupun itu bohong. Maksudnya itu adalah bab cinta. Bab cinta jangan dihukumi fikih. Andaikan kau meminta bulan untuk diberikan kepadamu, aku akan terbang tinggi, ambil bulan itu untuk. Cobalah di bahasa fikih ke tersesat, emang bisa. Tapi itu adalah bahasa cinta. Kalau sudah bahasa cinta, jangan dihukumi fikih, gitu ya. Itu bahasa cinta. Nah, nanti di dalamnya itu banyak hal-hal yang seperti itu, dan itu adalah bahasa cinta, ya, bahasa cinta. Sehingga ketika kita membaca ini, hadirkan hati kita, kalbu kita. Kenapa? Karena bahasanya adalah bahasa cinta. Kita lanjut ya. Nah, fayaqulul arif billah, seseorang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Arif itu bahasa arafah, ma'rifat itu dari bahasa itu. Jadi artinya orang yang ma'rifat dengan Allah, yang kenal dengan Allah. Seseorang itu dia menghimpun seluruh keutamaan. Apa keutamaannya?
yaitu nikmat jangka pendek seperti ilmu, kejujuran, amanah, dan rasa malu. Itu ilmu termasuk yang keutamaan atau nikmat jangka pendek. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan menjadi faedah kalau tidak diamalkan kepada yang lain. Kama afadal atiyah, sama seperti pemberian, begitu ya. Nah, segala anugerah yang tertinggi menghiasi seseorang yang arif billah, seorang yang kenal dengan Allah, bil zahir, dengan ilmu zahir. Jadi orang yang sudah dekat kenal dengan Allah, dia itu berbicara, ternyata bicaranya penuh dengan ilmu, baik itu ilmu zahir ataupun ilmu batin. Ilmu zahir itu apa? Kama salil ibadah, seperti ilmu-ilmu tentang cara-cara beribadah, wal muamalah, dan ilmu-ilmu tentang muamalah, wal batin, dan ilmu batin. Ilmu batin itu apa? Huwa yadullu ala tathhirul qulub, yaitu tahu bagaimana cara untuk mensucikan qalbu dari noda-noda. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang yang arif billah ini diceritakan di sini, gitu ya, yang kenal dengan Allah, dia itu dihiasi dengan ilmu zahir dan ilmu batin. Ibadahnya penuh dengan ilmu, batinnya juga penuh dengan ilmu. Di sini diceritakan bahwa ilmu batin itu bukan berarti dia tidak pernah salah. Kadang-kadang salah dan suka salah, tetapi dia tahu cara mensucikan qalbunya. Artinya ketika sholat, salah satunya ketika sholat ingat sesuatu, menurut orang arif billah ini itu bisa membatalkan sholatnya, sama seperti pendapatnya Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, tetapi dia tahu cara mensucikannya. Nah, itulah orang yang arif billah. Ada orang itu apa? Ya sudah tadi nggak terus. Dulu ketika salam masih emoto ya terus. Mudah-mudahan dan sakit-sakitnya itu ilmu zahir dan ilmu batin. Wasora, dan dijadikanlah ilmu itu menghiasi adabnya, kebiasaannya. Jadi ilmu zahir, cara-cara beribadah, dan ilmu batin itu jadi kebiasaan. Orang yang arif billah itu jadi kebiasaan dan akhirnya jadi tujuan. Karena sudah jadi kebiasaan, ya sudah jadi asik, enak begitu. Itu orang yang arif billah. Nah, siapakah dia yang dimaksud di kitab ini? Dun nasbit thahir, dialah pemilik atau turunan nasab yang suci. Apa itu nasab yang suci? Nasab yang suci itu terhindar dari kotoran-kotoran ar-rijal, laki-laki, wanita, dan perempuan. Nasab yang suci artinya terhindar dari noda laki-laki dan perempuan yang kita maksud perzinahan. Wa huwa nasbul Muhammadi, dialah nasab yang mulia, turunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Dia adalah Maulana Abu Sayyid Zain Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim yang dimakamkan di Jeddah. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah Sayyid Al-Barzanji. Nisbatuhu, dinisbatkannya kepada kakeknya. Nah, ini yang menceritakan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini, menceritakan seorang yang arif, yang kenal dengan Allah, sehingga menuliskan yang namanya Al
kitabnya, kita buka kitabnya. Cuma kebetulan tahun kemarin kita sudah membuka sebagian, ya kita lanjutkan saja. Nanti Romeo awal tahun depan kita lanjutkan terus sampai akhir. Gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu kepada kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja di sini diceritakan. Wa akhadahal makhad fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'laku sana. Nah, biasa atas dilingkar yang adem berdiri gitu. Nama margina secara makna, secara tafsirnya di sini penjelasannya. Ketika sudah menceritakan ini cerita tentang kelahirannya. Jadi pas lahirnya, pas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, dia telah sana berdiri. Sama halnya kita kalau ada orang yang kita hormati, kita berdiri ketika ada yang datang gitu. Bahwa ada kiai, ada yang disepuhkan gitu, ada yang datang, kita berdiri. Sama halnya seperti itu adabnya. Itu adabnya. Nah, wa akhadahal makhadu, dan tatkala Sayyidah Aminah merasakan perutnya melilit, artinya merasakan ada sesuatu. Kalau bahasa kitanya mules gitu ya, mungkin dia akan lahir. Taharrakal walad. Ayat wa akhadahal makhad, wa akhadah, ketika Sayyidah Aminah merasakan, bahasa kitanya mules begitu. Makhad ay taharraka walad fi batniha, merasakan pergerakan bayi di dalam perutnya. Lil khuruji, mau keluar bayinya itu. Nah, fawaladatsu, maka melahirkanlah Sayyidah Aminah. Siapa yang dilahirkan? Sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuran yatala'lalu sana, yang asalnya terasa mulas ketika dilahirkannya baginda Nabi, yang terlihat oleh Sayyidah Aminah nur, cahaya begitu. Cahaya yang terlihatnya ia dalam lausana yang sangat terang benderang. Begitu. Ini dikisahkannya oleh Syekh Al-Barjanji, kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantari. Walamma wulida sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazzal arsh berguncang, kemudian kursi bergetar. Kenapa? Karena merasa takjub, merasa gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bergembira. Jin pun ternyata mengatakan qalu qad lakaina fi tariqatina, mulai sekarang kita tidak bisa bebas lagi nyampe ke langit. Kalau zaman dulu sebelum Nabi lahir, jin itu agak bebas ke langit itu. Ngapain ke langit? Dia itu mencari kabar langit
ngintip kabar langit. Nah, inilah yang dipakai oleh dukun-dukun zaman dulu, Bapak Ibu. Dukun zaman dulu itu sebelum Nabi lahir itu tepat. Ininya prediksinya itu tepat. Kenapa? Karena dikasih tahu oleh jin. Jin dulu itu naik ke atas, sehingga dukun-dukun itu kerjasama dengan jin. Ingin kabar dari langit, gitu. Jin naik ke langit kasih kabar ke dukun. Zaman dulu seperti itu. Ketika Nabi lahir, tertutuplah langit sehingga jin-jin tidak bisa naik lagi ke langit. Jadi dukun-dukun sekarang itu bohong, nggak tahu, nggak dikasih tahu juga sama si jin ini, udah tertutup. Wah, ada juga yang mengatakan, tapi Pak Ustadz sok benar bicara ramalan itu. Kebetulan karena zaman dulu itu sudah polanya sudah terlihat gitu. Dari zaman dulu itu kalau begini premis sama konklusi, kalau bahasa ilmiah itu premis sama konklusi itu zaman dulu itu seperti ini. Kalau angin begini dapat ini, terus kalau malam hari hujan seperti ini bakal begini terus. Nah, ini yang dihafal oleh bangsa ini. Jadi ketika Nabi lahir sudah tertutup langit, sekarang itu prediksi. Jadi dukun-dukun itu dibohongi, dikanalin sama si jin itu. Ya, kita datang ke dukun makin dikanalin, gitu, makin dikanalin. Nah, itu ceritanya seperti itu ya. Malaikat kemudian bertasbih dengan mengucapkan tasbih. Malaikat, angin berhembus dengan penuh kelembutan, diceritakan begitu ya, sehingga semua alam semesta mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Alam semesta ini berbahagia atas lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bahagia kecuali satu. Siapa? Iblis. Iblis itu benci, tidak suka dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kita senang dengan lahirnya Nabi, senang dengan maulid, apa sebaliknya? Pilihan itu. Perkara maulid dan maulud sudah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi mau maulid itu boleh. Kalau maulud menceritakan orangnya, nabinya. Kalau maulid itu menceritakan tempat dan waktunya, gitu ya, waktunya. Nah, inilah salah satunya Bapak Ibu semuanya. Ahlan wa sahlan. Inilah salah satunya kita bersolawat dalam al-Qur'an. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Jadi kita itu bersolawat kepada Nabi. Kenapa? Karena alam semesta ini sudah bersolawat kepada Nabi. Alam semesta ini sudah bersolawat, sudah senang dengan datangnya Nabi. Gitu. Masa kita yang punya akal tidak seperti itu maksudnya. Alam semesta itu sangat ingin kita. Dan ketika kita berdiri, karena lihat Allah terang benderang, kemudian kita berdiri menghormati seperti itu, gitu ya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita insya Allah ada pendapat-pendapat ulama dan ulama-ulama juga yang merasakannya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam majelis-majelis sholawat
hadir dalam majelis-majelis ilmu, hadir dalam maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya Pak Ustaz? Ini ada yang mengatakan Nabi kan sudah wafat gitu ya, sudah wafat. Apa buktinya? Buktinya, dalilnya, kalau kita sholat itu rukunnya ada sholawat kepada Nabi. Ketika tahiyat akhir, assalamu alaika. Kenapa tidak assalamu alaihi? Alaika itu muhotob. Kalau dalam bahasa Arabnya muhotob itu depan kita. Assalamu alaika itu engkau di depan kita. Gitu. Kalau assalamu alaihi, berikan salam ya Allah kepadanya. Kenapa? Karena itu goib. Kalau dalam bahasa Arab ini di sholat, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jadi Nabi itu ada depan kita gitu. Secara doa, secara doa. Itu maksudnya. Sehingga ketika kita berdiri seperti itu, kita menghormati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak bisa melihatnya, tidak merasakannya, ya ikut saja. Kenapa? Karena kita memang jauh terhalang dengan banyak dosa. Terhalang dengan banyak dosa. Nah, itulah rahasia. Itulah rahasia. Nah, Bapak Ibu semuanya, alam semesta ini merasa bahagia apapun itu, bahkan api pun ketika Nabi lahir, ketika Nabi dilahirkan, api Majusi yang asalnya menyala disembah padam pada waktu itu. Kenapa? Karena saking menghormatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, api. Dan dengar patung-patung berjumpiran begitu kalau diceritakan seperti itu. Itulah peristiwa-peristiwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, begitu ya, ketika lahir. Nah, kemudian setelah itu, setelah berdiri, wa muhayyan kasyamsi min kalbin asfarat anhu lailatun gharra. Wa muhayyan, dan wajahnya kasyamsi seperti matahari, min kalbin bersinar, asfar maka tersingkaplah anhu lailatul gharra, yang asalnya malam terlihat seperti siang, begitu. Nah, di sini disebutkan wa innama syabbaha wajhahu sallallahu alaihi wasallam bisyamsi. Ini diceritakan menyerupakan bahwa wajah Nabi itu seperti matahari. Seperti matahari. Nah, orang-orang yang tidak suka mengatakan, wah nggak mungkin, selalu mengatakan nggak mungkin. Ya itu tadi, ini adalah bab cinta. Ini adalah bab cinta. Karena saking memancarnya Bapak Ibu semuanya, sehingga orang yang kenal dengan Allah, orang yang kenal dengan Nabi, inginnya menatap Nabi terus. Inginnya itu menatap Nabi seperti itu. Gitu ya. Sehingga teman-teman saya selalu mengatakan, ini diambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Masih Alawi Al-Maki. Ini Syekh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat itu inginnya bersama Nabi, memandang Nabi. Bagaimana Nabi seperti itu? Kemudian para tabi'in
inginnya memandang sahabat seperti itu. Kenapa? Mana wahai sahabat yang dulu kau pernah memandang Nabi, aku ini memandang matamu yang dulu pernah memandang Nabi. Terus seperti itu. Bahkan kalau sekarang kita lihat bapak-bapak, kalau kita lihat seorang ulama, ketika kita lihat pandang teduh rasanya, itu cirinya orang yang kenal dengan Allah. Pengen lihat itu tuh asa ada melihatnya. Itu biasanya ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama yang tidak terlalu terlihat di media-media, itu biasanya orang-orang seperti itu. Ada melihatnya, ada melihatnya. Nah, ini diceritakan Nabi itu seperti matahari, sinarnya yang memancar begitu. Ini diibaratkan bahwa Nabi itu sangat tampan, gitu. Nabi itu sangat tampan. Ketampanan Nabi pernah mengatakan begini, al-jamali nisfu jamali, al-jamalu Yusuf nisfu jamali. Ketampanan Nabi Yusuf itu setengahnya dari ketampananku, kata Nabi begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau dulu anak-anak ketika kecil di kita dan saya pun ditanya oleh guru-guru zaman, siapakah Nabi yang paling tampan? Pasti jawabannya Nabi Yusuf. Tetapi kalau sudah kenal sedikit mengenal sampai ini, yang paling tampan tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya mengatakan begitu. Nabi mengatakan ketampanan Nabi Yusuf setengahnya ketampananku, itu kata Nabi. Tapi kenapa nggak ramai kayak Nabi Yusuf? Karena disirkan. Allah sirkan, rahasiakan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, yang punya keimanan yang tinggi bisa melihat itu. Makanya Adam ingin selalu bersama Nabi, gitu ya. Nabi Yusuf saja itu sudah tampan, apalagi baginda Nabi. Jadi ibaratnya ini, saya sering diinginkan oleh guru saya. Jadi yang namanya ketampanan itu seperti bulatan begitu ya, dibagi dua. Nah, ketampanan itu bagi dua. Yang dibagi dua ini, yang setengahnya ini untuk Nabi, ya, ketampanan itu. Yang setengahnya lagi ini dipotong lagi, jadi spasi gitu ya. Yang spasinya itu untuk Nabi Yusuf. Nah, yang spasinya lagi buat kita dibagikan semuanya. Gak bisa kemana-mana. Begitu, jadi ibaratnya itu seperti itu, gitu ya. Itulah ketampanan kita dibandingkan dengan ketampanan Nabi Yusuf, apalagi ketampanan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata rahasianya yang seperempat yang dibagikan kepada kita itu sudah diambil dulu sebagian untuk apa? Untuk surga. Keindahan di surga itu diambil dari seperempat itu. Jadi intinya surga itu siapa? Kita ingin bersama baginda Nabi Muhammad SAW itu. Makanya bedakan sholawatnya. Saya sering mengatakan seperti ini supaya apa? Supaya teringat lagi. Onta bersolawat kepada Nabi, datang kepada Nabi, tumbuh-tumbuhan pohon bersolawat kepada Nabi. Ini hadisnya sahih. Hewan bersolawat, tumbuh-tumbuhan, pepohonan bersolawat. Ini hadisnya sahih. Tidak ada yang bisa membantah. Ini hadisnya sahih, bersolawat kepada Nabi, gitu ya. Masa hewan saja bersolawat yang tidak punya akal, tanaman, pohonan itu bersolawat kepada Nabi. Kenapa kita yang berakal tidak mau bersolawat kepada Nabi, gitu ya.
Tapi ingat, bersolawat kepada Nabi. Kalau unta bersolawat kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, wahai unta, kau bersolawat kepada aku, kau ingin apa? Wahai Nabi, aku tuh ingin makan, lapar. Itu unta. Kalau pepohonan ditanya oleh Nabi, wahai pohon, kau bersolawat kepada aku, kau ingin apa? Aku ingin di surga. Ingin di surga. Nah, kita terserah. Nah, salawatnya mau salawat pohon atau salawat unta, itu terserah kita. Jadi kalau umpamanya pernah dengar, kalau ingin Pajero salawati, kalau ingin punya rumah besar salawati, boleh kan? Boleh. Level kita baru sampai unta, gitu ya. Level kita baru sampai unta. Kalau umpamanya kenapa enggak sholat? Ingin masuk surga, alhamdulillah naik levelnya jadi salawat pohon gitu. Tapi kita masa terus-terusan di sana, naik lagi levelnya. Kalau kita bersalawat, ingin nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keselamatan ini mudah-mudahan salah satu pemacu di dalam kolom kita bersolawat kepada Nabi karena kita cinta dengan Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini maksudnya ke sana. Ketika kita cinta kepada Nabi, kata Nabi, nanti bersamaku di surga, kata Nabi. Sedangkan surga secara hakiki ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mengatakan, Ustaz, yang namanya maulid itu emang gak ada garis sananya, gitu ya, gak ada garis sananya. Kenapa kita harus maulidan? Selalu aja kata-kata seperti itu. Ini tentang maulid gak akan selesai-selesai, Pak. Banyak bahasan, tapi pelan-pelan ya. Ini hadisnya sore menceritakan begini. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah ada orang Yahudi sedang puasa pada waktu itu tanggal 10 Muharram. Nabi kemudian bertanya kepada Yahudi itu, wahai Yahudi, engkau sedang puasa apa? Kata orang Yahudi, wahai Muhammad, aku ini berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau bulan Asyura. Karena tidak lain, aku ini sedang merayakan kemenangan orang Yahudi, kemenangan Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Allah, dan Fir'aun yang tenggelam di dasar lautan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi dari zaman dulu sudah selalu berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Bulan Asyura itu selalu puasa. Jadi dia mengatakan, wahai Muhammad, aku ini sedang merayakan kemenangan Nabi Musa. Begitu bahasa kita nih. Apa kata Nabi? Kata Nabi, wahai para sahabat, ini ahakku bi Musa. Ini sahih hadisnya. Saya, kata Nabi, lebih berhak untuk merayakan Nabi Musa. Sehingga dari sana Nabi memerintahkan untuk puasa Asyura dan Tasu'a supaya tidak sama dengan Yahudi itu dari sana. Karena dari dulu Yahudi itu tanggal 10. Tanggal 10. Nabi mengatakan kami lebih berhak atas Musa. Nah, pertanyaannya tinggal begini Bapak Ibu semuanya.
Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, kemudian Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, itu adalah mukjizat. Mukjizatnya besar apa kecil, Bapak Ibu? Mukjizat besar. Tapi ada yang lebih besar mukjizat di alam semesta ini. Apa mukjizat yang paling besar di semesta ini? Tidak lain dan tidak bukan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang terbesar di alam semesta. Yang Nabi Musa saja yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun itu dirayakan. Kemudian Nabi mengatakan, aku lebih berhak. Apalagi mukjizat yang terbesar di alam semesta ini, karunia yang paling agung di alam semesta ini, dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Masa kita tidak bisa tidak merayakannya? Itu perbandingannya, ya. Dan ini salah satu dalil yang sahih, begitu, ada di dalam hadisnya, gitu ya, ada dalam hadisnya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, kita rayakan Maulid dengan penuh kebahagiaan. Ini babnya bab cinta. Ingat, kalau bab cinta tujuannya cinta, prosesnya pun harus dengan cinta. Jangan sampai tujuannya Maulid itu adalah bab cinta, prosesnya gepeng. Kan repot gitu ya. Tujuannya cinta, prosesnya itu wah banyak ini. Ingat, ini adalah bab cinta, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan di masjid ini minggu depan pada saya, mudah-mudahan kita bisa menghadirinya dengan niat apa? Dengan niat ta'ziman wa takriman, dibabarkan atau dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini pun kajian seperti ini niatkan dalam hati untuk sejak merasa bahagia sejak dulu dan akan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah ini ada makanan, alhamdulillah Pak Haji. Tapi ini salah satunya, gitu ya, salah satunya ciri Maulid. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan syaratnya salah satunya ada makanan, gitu ya. Salah satunya ada makanan. Niatkan dalam hati kita sejak muda, sejak cari ilmu, cari barokah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakap pamitannya udah kelulusan tanda mata pukul 5 kira itu ayo masuk masalah 5 kira. Cakap pamitan. Dan benten karaosna upami di biara dan benten. Oh, sekarang ini tata benten karaosna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapunten anak sebelum insyaallah minggu payu masih mau awal masih kita kaji tentang Maulid. Karena kalau bicara masalah Maulid nggak akan selesai, panjang sekali. Dan kita insyaallah dengan membaca itu lebih meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu sampai acara ditutup seperti biasa. Orang rezeki hasbi Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalla ma fi qalbi Rabbi
ورسوله أجمعين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد العالمين حمد الغافرين وهو يكمل مزيدا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اشرح بصدرنا عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقض بها ديوننا واصل بها ولنا ومن بها ولنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا ونس بها وشهدنا وارحم بها قلوبنا وطهر بها ألسنتنا واشف بها مرضانا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والآخرة واجعلها نورا بيننا وبيننا ومن خالنا ومن ذاتنا وقومنا وحياتنا وموتنا في قبورنا واشهد اليوم القيامة على رؤوسنا وذكر بها ومنزلنا سكتنا وضبرنا عليه تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وله آمنون ولا تفرق بيننا وبين هذا المدخل وضوينا إلى جواره الكريم ولا تجعل عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك وبالقرآن الكريم وبجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن الله سيدنا ولا tertentu misalnya hajat masing-masing. Ya Allah ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله